kalau jadi kita bisa nyelamatin hewan-hewan di Medan Zoo kan, gitu ya, bisa renovasi, bisa meningkatkan fasilitasnya dan hal lain sebagainya. Kalau gue sendiri, jujur, gue nggak bisa invest ke sana. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya izin kebun binatang gitu, yang nggak punya penangkar harimau, nggak bisa beli sembarangan. Ini teman-teman pengen tahu lebih detail Kak, kondisi sekarang Medan Zoo sama harimau-harimaunya gimana Kak, nasibnya Kak? Sekarang itu harimaunya sisa 10 ekor, 6 Benggala, 4 Sumatera. Oke, itu yang nggak bisa sembuh ya? Iya, yang nggak bisa disembuhin lagi. Iya, Lingkungannya itu bukan kurang bersih, tapi tidak bersih. Oke, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke guys, jadi hari ini gue mau bikin konten ya. Fokusnya ke Medan Zoo sih. Lagi darurat soalnya, posisinya lagi benar-benar kritis. Jadi karena banyak teman-teman yang nanya, ya pasti nanya ke gue ya, karena banyak berhubungan sama harimau Sumatera di sana. Dan gue sharingnya kemarin di story. Sebetulnya setiap ada berita terbaru langsung gue story. Sebelum berita itu malah nyebar ke media lain. Seperti gitu ya, sebelum orang-orang tahu. Jadi pas orang tahu beritanya, story gue udah nggak ada karena cuma 24 jam, kurang lebih gitu guys ya. Mungkin teman-teman yang nge-follow IG gue, yang selalu lihat story-nya pasti dapat informasi terbarunya tentang Medan Zoo. Jadi singkat cerita, tahun lalu gue pernah ke Medan Zoo guys ya, dalam rangka Rans yang mau kerja sama Medan Zoo ya. Kita sampai naik private jet ke sana ya sama Arafi. Saking Arafi emang seniat itu untuk berkolaborasi ya. Entah mengapa, karena gue nggak fokusin ke tentang kolaborasinya, cuman gue itu ikut diajak Arafi itu ketika ntar kalau misalkan udah mulai kolaborasinya jalan, gue yang sebagai apa ya, konsultannya atau enggak sebagai orang yang paham di dunia satwa atau enggak di kebun binatang, dunia kebun binatang dari pihaknya Arafi gitu. Jadi gue bantuin untuk ntar kalau misalkan jadi kolaborasi ya, gue bantuin bangun kandangnya kayak gimana, desainnya, strukturnya, keamanan kandang kayak gimana, ya gitulah guys ya, udah paham pasti gue ada di sana untuk apa. Nah, tapi kalau untuk sisanya jadi atau enggaknya gue nggak paham, gue juga nggak nanya ke Raffi, gue cuma nunggu info aja jadi atau enggak. Sampai saat ini masih belum ada info gitu ya guys, nggak tahu kenapa. Dan pada saat gue kesana juga ya tahun lalu, itu emang kandangnya udah parah. Gue juga sampai mikir, ini nggak viral kayak gini gitu kandangnya. Mohon maaf tapi itu apa adanya, karena gue fokusnya ke satuannya aja, karena di situ yang tersiksa ya satuannya. Orang juga mungkin di sana ada yang nggak dibayar kan katanya pegawainya, terus juga vendor nggak dibayar, tapi yang lebih tersisa lagi satuannya karena dikurung, nggak bisa kemana-mana, dan sumber makanan hanya dari orang atau perawat di sana ya guys ya. Kalau orang kan ada apa ya bisa minta tolong orang lain gitu ya. Kalau ini kan binatangnya dikandangin gitu, jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi, bener-bener cuman bisa nunggu bantuan manusia aja. Nah setelah itu gue lihat kandang-kandangnya ya emang kurang terawat, kandang harimau juga terlalu kumuh ya, kurang bersih ya. Sedangkan di sini gue benar-benar jaga kesehatan harimau dengan cara menjaga kesehatan kandang, kebersihan kandang gitu. Nah di titik itu gue bersyukur, wah semoga jadi nih kolaborasinya, karena kalau jadi kita bisa nyelamatin hewan-hewan di Medan Zoo kan gitu ya, bisa renovasi, bisa meningkatkan fasilitasnya dan hal lain sebagainya. Cuman untuk jadi atau enggaknya bukan kekuasaan gue, bukan ranah gue juga. Gue bagiannya ketika udah jalan, gue jalan. Pada akhirnya tahun kemarin ya 2023 itu kan November udah ada harimau yang mati. Ya jadi kemarin harimau yang banyak mati itu guys ya, kebanyakan karena penyakit ya kata dokter di sana. Tapi yang gue masih ganjel itu kematiannya itu harimaunya juga karena situasi kandang ya guys ya, keadaan kandang, lingkungan gitu kan. Penyakit nih, biasanya penyakit itu timbul karena lingkungan kurang bersih, terus juga sumber nutrisi yang kurang melengkapi, terus juga tenaga ahli, tenaga medis gitu ya. Kalau semua ada, gue yakin matinya nggak setragis ini, nggak separah ini. Dan kalau misalkan emang mati tapi sudah diupayakan apapun untuk menyelamatkan, ya sudah, emang itu takdir kalau itu emang udah umur ya. Tapi kalau sekarang kan kita lihat terbengkalai guys ya, mulai dari kandangnya, perawatan dan lain sebagainya macamnya. Jadi sangat disayangkan di titik itunya ya. Kalau misalkan matinya setelah dilakukan sebuah upaya penyelamatan biar sembuh gitu tapi nggak berhasil, itu nggak apa-apa. Kalau sekarang kan kalian tahu ya, di sana penanganannya kurang gitu. Langkahnya apa? Sekarang kan yang sudah mati ya udah terjadi. Kita lihatnya ke depan. Langkah ke depannya apa? Langkah ke depannya guys. Kemarin kalau gue lihat Pak Rahmat ya, Pak Rahmat itu ketuanya Perhimpunan Kebun Binatang Indonesia. Ya itu bisa dibilang ya organisasinya kebun binatang di Indonesia ya. Ketuanya ini Pak Rahmat. Beliau juga bapaknya Ralin Shah ya guys ya, yang punya zoo di Pemantang Siantar, Medan. Nih kalau kata Pak Rahmat itu, saran saya sementara ditutup. Jangan kita tontonkan sesuatu yang tidak baik, jelek dan tidak layak, karena yang mengelola tidak profesional.
Itu kata Pak Rahmat guys, Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia. Jadi benar juga apa kata Pak Rahmat. Di sisi lain, lembaga konservasi itu ada tempat wisata alam ya, tempat edukasi tentang satwa liar, ya tentang alam lah. Tapi kalau misalkan satwa yang diperagakannya tidak layak, sakit kayak gitu, itu tidak mencerminkan lembaga konservasi yang bagus ya. Tapi juga di sisi lain kalau misalkan ditutup pengunjung juga kan pasti masalahnya ke finansial ya. Jadi ini masalahnya sebenarnya obatnya satu, duit guys, suntikan dana. Kalau misalnya ada suntikan dana ya beres, sebenarnya itu beres sama duit. Cuman masalahnya duitnya dari mana? Siapa yang mau invest di sana? Ini kan kebun binatang punya pemerintah ya, bukan punya swasta. Jadi ya harus cari investor. Siapa yang mau invest di sana? Kalau gue sendiri jujur gue nggak bisa invest ke sana karena gue juga punya cita-cita bikin zoo sendiri ya guys ya. Karena kalau misalkan ngerombak zoo lebih sulit bagi gue dibanding bikin zoo baru karena satu dan lain hal yang gue perhitungkan, yang gue pertimbangkan ya. Jadi gue nggak akan invest ke sana. Kalau bantu nih, pastikan yang urusannya ke makanan, daging untuk harimau ya, daging sapi untuk harimau. Daging sapi untuk harimau itu banyak udah ada yang turun guys, ya, udah ada bantu. Salah satunya PKBC tadi itu udah turun ke sana untuk ngasih pakan dan tenaga ahli medis dalam hal ini dokter. Gue juga tanya ke temen NGO di sana, Wildlife Campaigner ini ada Wildlife Whisperer Sumatera. Gue tanya di sini, ini harimau sakit kenapa? Sakit atau kelaparan gitu kan? Sakit kak, sudah tua juga. Untuk pakan ada kak bantuan dari PKBSI. Riwayat sakitnya sama dengan Nurhaliza harimau sebelumnya. Jadi sakitnya sama. Mungkin penyakit juga menular ya. Karena kandangnya sebelahan, penyakitnya menular atau enggak? Karena kandang yang nggak bersih, kandang-kandang yang nggak hygiene, perawatan nggak bagus. Jadi penyakit itu timbul karena perawatan yang kurang baik. Jadi udah ada perawatan dari PKBSI ini, udah ada yang turun tangan. Dan ini kalau gue info sampai saat ini baru bantuannya hanya 3 bulan dan selesai di bulan Februari. Jadi sampai Februari udah ada yang bantu pakan untuk harimaunya, obat dan dokter. Nah, gua kalau bantu daging ke sana udah nggak efektif guys, udah kebanyakan daging ntar. Jadi gua sekarang mau bantunya yaitu vitamin atau suplemen harimau guys, yang nggak bisa didapat sama sembarang orang. Kenapa? Karena yang boleh beli vitamin ini kalau punya kebun binatang, kalau punya penanganan harimau gitu, diminta izinnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya izin kebun binatang gitu, yang nggak punya penangkar harimau, nggak bisa beli sembarangan. Nah ini menurut gue ini hal yang penting ya, vitamin suplemen ini untuk ningkatin daya tahan tubuh harimau dan juga eksklusif gitu karena ya nggak semua orang tadi dapat. Jadi gue bisa bantu di sana gitu ya. Dan masih nunggu barangnya dari luar negeri guys. Stoknya juga katanya nggak banyak, cuma ada 10 kilo, 20 kilo gitu ya vitaminnya. Ya gue kirim dulu ke sana, ntar gue juga ikut ke sana, bener-bener ngirim ke sana, nganterin langsung biar pasti. Ini kan orderan gue pertama itu 10 kilo atau 20 kilo ya. Mereka stoknya tuh dikirim sekitar 10 kilo lah, anggap 10 kilo. 10 kilo dulu gue kirim vitaminnya, ntar kalau ada lagi gue kirim lagi gitu. Yang penting cepet dulu untuk penolongan pertama biar harimau di sana kebantu lah guys ya. Vitamin itu bantu banget buat daya tahan tubuh, buat recovery dan lain sebagainya. Nih ada quotes kayak gini guys, kebesaran suatu bangsa dapat dinilai dari cara hewan-hewannya diperlakukan. Itu kata Mahatma Gandhi ya. Jadi kita bisa dinilai dengan cara bagaimana kita memperlakukan ke hewan-hewan guys. Oke guys, jadi gua mau telepon salah satu NGO atau LSM yang ada di Sumatera guys ya, yaitu The Wildlife Whisperer Sumatera. Karena NGO ini yang paling vokal sekarang untuk mensuarakan Medan Zoo dan update tentang Medan Zoo. Jadi gue akan telepon Kak Arisa dari Wildlife Whisperer Sumatera untuk nanyain gimana perkembangannya, karena pasti Kak Arisa tahu perkembangan terbarunya seperti apa. Karena Kak Arisa di Sumatera, jadi pasti datang ke Medan Zoo dan melihat keadaan di sana guys ya. Kabar terbarunya kan itu ditutup sementara untuk pembangunan ya. Menurut gue itu langkah yang baik karena seperti yang gue bilang, nggak layak binatang keadaan kayak gitu dipertontonkan orang banyak. Jadi bukan bahan edukasi ya, malah jadi kita kasihan, malah kita jadi juga ikut sedih, negatif vibes banget gitu guys ya. Jadi negatif vibes. Langsung aja kita telepon ke Arisanya ya. Halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kak, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik Kak, alhamdulillah. Gimana? Iya Kak, ini kan kita lagi rame banget ya Medan Zoo Kak, yang harimaunya nggak terawat. Banyak yang nanyain ke aku dan juga pasti apalagi Kak Arisa yang langsung publish di medsos kan dari Wildlife Whisperer Sumatera kan. Ini teman-teman pengen tahu lebih detail Kak, kondisi sekarang Medan Zoo sama harimau-harimaunya gimana Kak, nasibnya Kak? Sekarang itu harimaunya sisa 10 ekor,
6 Benggala, 4 Sumatera. Oke. Yang kita tahu kalau untuk Sumatera itu prognosisnya atau hasil diagnosa dokter hewannya langsung yang nanganin, ada 3 ekor itu prognosisnya dibius, artinya kemungkinan sembuh ada tapi meragukan. Kecil ya. Terus satu lagi itu kondisinya aku lupa istilah medisnya, indivius kalau aku nggak salah, infus atau indivius. Infus itu yang nggak bisa sembuh ya? Iya, yang nggak bisa disembuhin lagi gitu. Duh. Itu yang namanya bintang sorik yang juga kita ada upload di sosial media juga. Nah itu terakhir kita itu datang ke sana hari Jumat, terus kita datang lagi 2 hari sesudahnya. Kondisinya itu dia di dalam kandang, suara nafasnya makin kedengaran lebih jelas kayak sesak nafas gitu. Terus kayak ngeringkuk gitu doang. Udah gitu nafsu makannya juga udah mulai berkurang gitu. Nah ini kita belum ada update kabar lagi. Mungkin kita segera mau coba cari tahu kabar bintang sorik langsung ke BKSDA. Kenapa? Karena sekarang status Medan Zoo itu kemarin wali kota kita udah announce kalau Medan Zoo bakal ditutup sementara untuk perbaikan infrastruktur dan yang lain-lain yang ada di Medan Zoo gitu. Tapi gitu. kalau untuk satwa cukup sangat disayangkan, untuk satwa keputusan wali kota kita tetap tidak direlokasi, jadi dipertahankan tetap ada di Medan Zoo lewat mungkin dokter hewan yang bakal didatangkan secara rutin langsung ke Medan Zoo. Itu update terakhirnya. Oke. Kan ini kan masalahnya Medan Zoo kan masalah krisis finansial, Kak. Nah, kalau misalkan ditaruh di sana dan tutup, ntar itu yang renovasinya atau revitalisasinya itu dari mana uangnya, Kak? Dananya? Nah, ini yang kita belum ada update kabar lagi, tapi sejauh ini alhamdulillah respon anak-anak muda di Kota Medan itu cukup positif. Kemarin itu kita ada kerjasama bareng dengan influencer Kota Medan juga, mereka ngelakuin donasi untuk Medan Zoo dan itu terkumpul kurang lebih 80 jutaan, itu yang bakal dialokasiin buat Medan Zoo. Nah, kalau untuk biaya yang lainnya kita belum ada dapat informasi, tapi sejauh ini kita coba cari informasi juga lewat PKBSI itu kayak gimana, apakah bakal ada sambungan lagi untuk dana bantuan lagi seperti yang sebelumnya 3 bulan, karena untuk PKBSI sendiri itu hanya 3 bulan starting di 1 Desember 2023 dan bakal berakhir di 15 Februari 2024. Cuma sejauh ini informasi yang kita dapat itu ada beberapa donasi-donasi memang yang langsung dikasih ke Medan Zoo dan juga ada beberapa teman-teman kita juga di Medan yang mereka cukup antusias juga, cukup semangat juga buat nyari donasi untuk satwa yang ada di Medan Zoo. Tapi kan kalau kita mikirnya untuk jangka panjang itu pasti nggak cukup kan? Iya betul. Karena ya gitu, karena kita berpikirnya ini mungkin banyak orang yang ngasih perhatiannya ke Medan Zoo karena memang isunya cukup hangat, dan kalau ini udah tenggelam di media apakah masih tetap ada donatur-donatur atau relawan-relawan itu untuk Medan Zoo, ini yang juga kita khawatirkan gitu. Mengingat Medan Zoo ini kan diurus langsung oleh PUD Pembangunan, mandatnya masih bareng sama mereka, dan PUD Pembangunannya sendiri pun itu masih mengalami struggle untuk finansialnya, jadi memang cukup mengkhawatirkan dananya dari mana gitu. Iya, untuk jangka pendek karena viral sekarang banyak yang bantu, alhamdulillah ya. Untung viral ya, kalau nggak viral mungkin nggak tahu nih kayak gimana kabarnya. Gitu kan. Nah, untuk jangka panjangnya semoga social media. Iya, power of social media. Jadi alhamdulillah jangka pendek nih teman-teman dari Medan juga ada yang bantu kan, influencer. Dan aku juga rencana mau ngirim suplemen harimau khusus gitu, Kak. Itu nggak bisa dibeli sama orang biasa karena harus punya izin. Nah, aku ada izinnya. Ntar aku lagi order, mungkin minggu depan datang mau dikirim ke sana biar bisa cepet recovery lah harimaunya, Kak, gitu. Wah, alhamdulillah. Semoga. Tapi nggak ke Medan. Nanti ke Medan aku ketemu Kakak ya kalau bisa. Sekalian kita. Oh, kabarin ya. Nanti kabarin. Iya. Aku nunggu barangnya datang dulu Oke. karena import dulu dari Australia. Barangnya punya Australia, ntar datang langsung aku antar ke Medan langsung. Pengen lihat juga di sana dan semoga ada hal-hal yang bisa aku bantu juga lah gitu secara langsung. Amin. Alhamdulillah. Semoga kondisi Medan Zoo membaik lah. Terutama binatang-binatangnya kasihan banget. Aku lihatnya aduh nggak tega. Lihat dari video aja nggak tega, apalagi langsung. Aduh nggak kuat, nangis aku lihatnya. Iya, sebenarnya kondisi satwa yang cukup memprihatinkan itu nggak cuma harimau aja Iya, sih, karena banyak kan kebetulan ya. aja yang memang paling masif. Iya kan, Alsa juga udah pernah datang ke sana. Mungkin buat kita yang benar-benar sayang sama binatang nggak bakal kuat sih ngelihatnya. Nggak kuat. Harimau, orang utan sekarang tinggal 1 ekor di sana, yang betinanya udah dibawa ke rescue center. Terus gajahnya tinggal 1 ekor dan itu obesitas. Habis itu tiamangnya tinggal 1, awa ejilnya itu kemarin mati. Dan yang paling menyedihkan juga, kita di Medan Zoo itu punya kucing emas 2 ekor dan dua-duanya itu juga udah mati. Udah mati ya? Sih, gitu. Iya, aku dengar kabarnya udah mati sih. Aduh. juga gitu.
gitu, dan kita nggak tahu yang lain-lain. Yang kita punya data cuma itu aja soal kematian satwa kan. Tapi memang cukup disayangkan. Di satu sisi kita berterima kasih dengan wali kota kita akhirnya ditutup untuk sementara agar tidak terlihat oleh publik kan, untuk meminimalisir statement-statement atau mungkin dapat menjatuhkan lembaga konservasi kita, image lembaga konservasi kita gitu. Tapi di sisi lain kita juga sangat berharap semoga sekali lagi wali kota kita terketuk hatinya untuk melakukan relokasi satwa. Kenapa kita memang benar-benar mendorong ini? Yang kita harapkan adalah lingkungan bersih adalah kunci utama kesehatan satwa. Sementara faktor Medan Zoo, Alsa juga udah pernah ke sana kan, lingkungannya itu bukan kurang bersih tapi tidak bersih. Jadi rasanya percuma kalau kita kasih nilai nutrisi pakan untuk satwa diperbaikin, tapi kita kasih pakannya di kandang dihinggapin lalat gitu loh, Alsa. Alsa pasti lebih tahu lah tentang pakan yang terkontaminasi gimana efeknya. Alsa juga concern kan untuk harimau Alsa sendiri. Ini yang sebenarnya jadi tekanan kita, relokasi satwanya gitu ya. Mudah-mudahan kebersihan lingkungan itu juga salah satu prioritas perbaikan yang dilakukan wali kota juga ya. Betul, harapkan. Itu utama Kak. Itu utama sih kebersihan tuh. Dan Kak, kalau misalkan kita ajuin saran ke wali kota Medan untuk direlokasi, itu rencananya relokasinya kemana Kak? Yang memungkinkan gitu. Targetnya misalkan apakah ke tempatnya Pak Rahmat, ke Pematang Siantar atau gimana Kak? Kita pernah ada informasi dan komunikasi juga dengan pihak BKSDA. Ada beberapa lembaga konservasi yang memang diwacanakan untuk menjadi tempat penitipan, entah itu dihibahkan atau mungkin penitipan sementara. Jadi ketika Medan Zoo sudah diperbaiki, satwanya bisa dibalikin. Komunikasi itu sempat ada ke BKSDA gitu, tapi memang diutamakan mungkin yang terdekat jaraknya dengan Medan Zoo kan, untuk meminimalisir hal-hal yang kita khawatirkan. Karena ya bisa saja gitu kalau kita pindahkan pun direlokasi dengan jarak yang jauh, belum tentu satwanya juga bisa lebih baik karena ada faktor stresnya juga kan. Jadi memang diharapkan LK di sini pun mempunyai tenaga-tenaga profesional khususnya yang berkaitan tentang animal trainingnya, gimana caranya mungkin merilekskan satwa-satwanya biar nggak stres di tempat baru, karena itu juga salah satu challenging juga kan ketika dilakukan relokasi begitu. Tapi mungkin yang bisa kita ambil di sini adalah untuk membuka kebun binatang atau menjalankan kebun binatang itu memang tidak mudah gitu, sangat sulit dan cukup menantang gitu. Dan Medan Zoo ini bisa jadi pelajaran juga buat kita semua, nggak cuma orang-orang yang di bidangnya atau praktisi, tapi kita juga orang awam yang hanya mungkin kalau datang ke kebun binatang hanya untuk rekreasi, hanya untuk melihat satwa gitu. Kalau memang satwa di sana sangat membutuhkan peran kita, etika kita saat berwisata ke kebun binatang dan yang lainnya, yaitu tadi kan ketika satu kebun binatang tidak mendapatkan perhatian penuh dari negara, ya negara juga yang dirugikan, pada akhirnya negara juga yang direpotkan ya. Contohnya case Medan Zoo ini sih. Betul, setuju banget Kak. Oke Kak, jadi sampai situ informasi terbarunya Kak ya? Baru sampai situ. Kalau ada informasi lagi nanti kita update lagi. Oke, thank you banget Kak. Thank you banget Kak udah sharing-sharing. Thank you Kak udah mensuarakan buat harimau-harimau di sana Kak. Aku bangga banget sama Kak. Thank you banget. Semoga kita kedepannya bisa kolaborasi ya Kak. Amin. Sampai ketemu di Medan ya. Sampai ketemu di Medan Kak. Ntar aku bawain vitamin buat mereka ya. Oke. Thank you Alsha. Thank you Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke guys, ya kan. Jadi yang paling penting adalah kebersihan ya kan. Di sana tuh bukan kurang bersih, tapi gak bersih sama sekali guys. Gue udah bilang benar sama kata Kak Aris juga. Jadi gue bilang juga penyakit timbul karena kebersihan lah, udah pastilah. Kalau misalkan udah mau tua ya harimaunya, harusnya dijaga sebaik mungkin karena rentan penyakit kan. Ini udah tua, rentan, kandangnya nggak bersih. Jadi penyakit timbul ya kan. Sampai ada penyakit yang nggak bisa sembuhin ke harimaunya. Kasihan banget ini harimaunya diambang kematian bagi yang nggak bisa sembuh ya. Tapi kita bisa bantu tenaga medis, vitamin, fasilitas gitu ya. Kalau misalkan cepat dilakuin untuk memperpanjang umur harimau tersebut, bahkan bisa mengurangi rasa sakit gitu kan. Kalau harimau meningkuk berarti sakit guys ya. Harimau meningkuk itu sakit atau nggak kedinginan. Udah pasti. Kalau misalkan kita sebagai manusia kalau kedinginan ngapain, pasti gini ya kan. Sakit juga gini ya kan. Itu udah basic lah. Kalau misalkan kita lagi nggak sakit biasa aja kan, nggak ngeringkuk. Kalau ngeringkuk tuh kesakitan atau nggak kedinginan. Jadi harimau di sana gue lihat dari foto aja, nggak usah video. Gue tahu kondisi harimau di sana seperti apa, udah kebayang. Cuman gue tanya lagi ke Arisa dari Wildlife Whisperer Sumatera ini biar lebih jelas, karena Kak Arisa yang langsung di lapang guys. Yang terakhir edukasi buat temen-temen nih yang suka nyaranin ya dengan niat baik, yaitu biasanya kan teman-teman pasti basicnya ya ngomong lepasin binatangnya ke hutan aja Kak, kasihan
kasihan gitu dikurungin. Sebetulnya kalau misalkan mereka bisa dilepasin langsung di hutan dan mereka survive, kita juga maunya gitu ya. Tapi nggak bisa guys, ini binatang-binatang di kebun binatang itu kasarnya kritikan alam ya, yang udah nggak bisa dilepasin lagi ke hutan karena instingnya, karena satu lain hal ya. Jadi mereka kalau dilepasin ke hutan itu survive, mati kelaparan, mati perlahan, atau bahkan kalah sama saingan harimau lain, atau mungkin diburu sama pemburu dan lain sebagainya, ancaman-ancaman di hutan lah. Tujuannya kebun binatang itu melindungi binatang tersebut yang tadi nggak bisa dilepasin di hutan, itu dirawat di kebun binatang sebaik mungkin gitu, biar sebagai bahan edukasi teman-teman bisa lihat juga harimau itu seperti apa gitu ya, dan bisa mengembangkan nambah populasinya gitu. Itu tujuan kebun binatang sebetulnya. Tapi kalau misalkan kebun binatangnya yang keadaannya lagi kritis gini, malah sebaliknya guys ya gitu. Jadi sekali lagi mereka itu nggak bisa asal kita lepasin ke hutan, sama aja ngebunuh. Jadi kalau gua sarannya sih, kalau antara ada investor di Medan Zoo ya, atau enggak satunya divokasi taruh di tempat lain, di kebun binatang lain, paling itu opsinya bagi gua ya. Soalnya kalau dilepasin udah nggak mungkin. Jadi biar teman-teman juga paham, kalau dilepasin sama aja ngebunuh gitu. Karena nggak seindah yang kita bayangkan ngelepasin mereka ke hutan, mereka langsung pulang kampung gitu ya, pulang ke habitat gua, seneng jalan-jalan cari makan gitu. Enggak guys, di hutan juga keras ya, saingannya gitu. Jadi mereka harus jago bisa survive gitu guys. Jujur kalau gue dibolehin sama negara juga, gue mending rawat di sini gitu ya. Di sini ada kandang, fasilitas juga ada, tenaga ahli juga ada. Ya, daripada kesiksa gitu ya, mending gue rawat di sini. Soalnya kalau gue rawat di sana gimana caranya, jauh Medan pertama. Terus bolak-balik gimana, ngecek buat pakannya gimana, susah lah untuk perawatannya. Mending di sini karena gue ada fasilitasnya. Tapi itu sangat sulit terjadi karena kalau harimau Sumatera itu izinnya RI1 guys ya. Itu satwa prioritas negara loh ya kan, sampai harus RI1 yang izinin, berarti itu satwa sangat dilindungi. Sayang sekali sampai terjadi seperti ini di Medan Zoo. Jadi sampai sini kontennya, sampai sini informasi terbarunya. Ini hari ini Jumat jam 13.22 nih gue update informasi terbaru, karena kemarin kami syuting ya, itu ada lagi update terbaru guys. Jadi harus paling last update terbaru. Dan gue juga tanya Pak Rahmat ya, Pak Rahmat itu kan ketua PKBSI. Kemarin gue pengen wawancara Pak Rahmat, cuman beliau lagi sibuk kayaknya. Jadi beliau ngirim link berita bahwa kemarin Pak Rahmat ini udah ketemu sama Wali Kota Medan bareng sama Pak Tony Supampau itu dari Taman Safari guys. Ini udah orang-orang top di kebun binatang ya. Gue udah tenang sih. Ini fotonya guys, Pak Rahmat nih. Tuh di tengah Pak Bobi, sebelah kirinya Pak Tony, sebelah kanan Pak Rahmat. Nih udah duduk bareng, udah ada beritanya, dan Pak Rahmat juga ngasih link berita ini. Jadi intinya dia ngasih tahu ini berita terbarunya. Kalau mau ambil berita di sini gitu guys. Alhamdulillah. Sebenarnya ya orang-orang ini yang berpengaruh besar di kebun binatang Indonesia ya, karena orang-orang besar semua. Taman Safari besar banget kan, udah dari dulu pioneer, atau bukan pioneer ya, apa ya? Ya untuk kelas Taman Safari dia pioneer. Pak Rahmat sekarang ketuanya dan sepuh lah gitu. Jadi kalau udah dipegang sama mereka udah tenang. Alhamdulillah lah, semoga membaik guys. Gue juga masih nunggu vitaminnya, nggak sabar. Gue cari pengiriman ekspres, tapi ya gimana gitu ya, gue susah karena pengirimannya berat gitu ya. Jadi gue pakai ekspedisi yang paling cepat dan paling possible aja gitu. Nanti gue langsung ke sana, ke Medan Zoo, kita antar vitaminnya. Semoga ketemu Kak Arisya juga dari Wildlife Whisperer Sumatera. Semoga ketemu juga sama Pak Rahmat di sana, kita ngobrol-ngobrol lagi perkembangannya. Jadi binatang nggak mudah guys ya, ketika finansialnya lagi kayak gini, binatang sebagai korban, pegawai juga sebagai korban. Kasihan. Binatang itu harus benar-benar matang, settle, harus jelas visibility studinya berapa belas tahun ke depan, itu harus jelas. Kalau misalkan binatangnya bagus, sehat gitu ya, kayak kebun binatang yang ada aja, bagus-bagus semua, keren semua. Jadi nggak semua kebun binatang itu jelek, nggak semua kebun binatang itu tujuannya mengurungin binatang, nggak. Banyak kebun binatang oknum atau enggak yang ada masalah finansial yang akhirnya seperti ini. Dan gue ngutip dikit juga di Gaza juga kebun binatangnya kasihan karena lagi perang kan, kasihan banget, banyak binatang korban di sana. Cuman gue bantunya juga gimana, mau ngasih tahu gue membantu binatang yang ada di Gaza susah lah. Jadi gue kemarin ya banyaknya ke kemanusiaan dulu, ke sesama manusia. Untuk binatang di sana belum nemu jalannya guys. Oke guys, thank you nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk mendukung channel gue. Thank you nonton, thank you udah selalu support gue. Jangan lupa untuk join membership gue ya, ada di sini YouTube membership, join aja langsung. Dan see you in the next video guys. Bye bye.